Shalom, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dikasihi olehnya. Nas-nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47, Lukas 12 ayat 56b, dan 1 Korintus 1 ayat 10. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas-nas ini adalah komitmen orang Kristen. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama membaca nas-nas kita dengan seksama. Tampil di depan layar kita saat ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47. Yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, sebagaimana yang ada di website sabda.org. Ayat-ayat Alkitab yang lain yang kita renungkan kali ini juga saya ambil dari sumber yang sama. Mari kita baca nas ini dengan seksama bersama-sama. Tampil di depan kita saat ini adalah Lukas 12 ayat 56b yang sengaja saya tampilkan di dalam konteks nasnya, yaitu dari ayat 54 sampai ayat 59. Mari kita baca nas ini dengan seksama bersama-sama. Tampil di layar kita saat ini adalah 1 Korintus 1 ayat 10 yang sengaja saya tayangkan di dalam konteks nasnya, yaitu dari ayat 10 sampai ayat 17. Mari kita baca nas ini dengan seksama bersama-sama. Kita akan merenungkan ketiga nas ini dengan tema renungan komitmen orang Kristen ini berdasarkan bimbingan dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang akan menjadi ayat-ayat pembimbing kita kali ini. Yang mana ayat-ayat pembimbing kita ini adalah sabda langsung dari Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ayat 37 sampai ayat 40 ini kita kenal sebagai hukum agung Tuhan Yesus. Di ayat 37 sampai ayat 40 ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa komitmen orang Kristen adalah pertama terhadap Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, dan kedua adalah terhadap sesama manusia. Bentuk dari komitmen orang Kristen ini terhadap Tuhan Allah Bapa di surga dan terhadap sesama manusia adalah orang Kristen mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga, orang Kristen mengasihi sesama manusia. Mengenai seperti apakah bentuk komitmen orang Kristen ini dihidupi oleh orang-orang Kristen itu, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa perilaku orang-orang Kristen di dalam orang-orang Kristen ini mengasihi adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Orang-orang Kristen mengasihi Tuhan Allah Bapa
di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kata mengasihi di sini termasuk memuliakan dengan sungguh-sungguh, termasuk hanya menyembah Tuhan Allah Bapa di surga sebagai satu-satunya Tuhan. Orang-orang Kristen mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kata mengasihi di sini termasuk melayani dengan sungguh-sungguh, mengetahui dengan jelas kehendak Tuhan Yesus melalui hukum agung Tuhan Yesus akan komitmen orang-orang Kristen ini. Mari kita renungkan seperti apakah komitmen orang-orang Kristen ini di ketiga nas kita kali ini. Di nas pertama kita, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai ayat 47, yang sudah kita baca bersama-sama dengan seksama tadi secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Nas pertama kita ini menunjukkan kepada kita bahwa komitmen orang-orang Kristen dalam orang-orang Kristen ini mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, termasuk orang-orang Kristen ini memberi diri mereka untuk dibaptis. Orang-orang Kristen ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang-orang Kristen ini berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang-orang Kristen ini berkumpul tiap hari di dalam bait Allah untuk beribadah. Orang-orang Kristen ini memuji Tuhan Allah Bapa di surga. Adapun komitmen orang-orang Kristen dalam konteks nas ini, di dalam orang-orang Kristen ini mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, termasuk orang-orang Kristen ini bersekutu satu dengan yang lain. Orang-orang Kristen ini berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang-orang Kristen ini menghidupi, melakukan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang-orang Kristen ini menjual harta milik dan membagi-bagikannya kepada semua orang yang membutuhkan. Orang-orang Kristen ini memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Orang-orang Kristen ini makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Adapun dari nas kedua kita, yaitu Lukas 12 ayat 56b, kita mendapatkan bahwa komitmen orang-orang Kristen dalam orang-orang Kristen ini mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, termasuk orang-orang Kristen ini dengan benar menilai zaman. Artinya orang-orang Kristen ini dengan benar dan sungguh-sungguh menilai akan keberadaan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kata menilai di sini termasuk memahami dengan jelas, menghidupi dengan sungguh-sungguh, termasuk memberikan kesaksian dengan berani akan pemahaman mereka akan Yesus ini. Adapun komitmen orang-orang Kristen ini dalam konteks nas ini
dalam orang-orang Kristen ini mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, berdasarkan dengan benar menilai, memahami, menghidupi akan keberadaan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, termasuk orang-orang Kristen ini menyampaikan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin manusia. Adapun dari nas ketiga kita, yaitu 1 Korintus 1 ayat 10, dalam konteks nas ini, dalam orang-orang Kristen ini mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kita mendapatkan bahwa komitmen orang-orang Kristen dalam orang-orang Kristen ini mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga adalah termasuk orang-orang Kristen ini hidup seia sekata dengan tidak ada perpecahan demi nama Yesus Kristus. Orang-orang Kristen ini hidup erat bersatu dan sehati sepikir demi nama Yesus Kristus. Adapun komitmen orang-orang Kristen dalam nas kita ini, dalam orang-orang Kristen ini mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, adalah termasuk orang-orang Kristen ini seia sekata dan tidak menghidupi perpecahan di dalam persekutuan orang-orang Kristen ini. Orang-orang Kristen ini erat bersatu dan sehati sepikir antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah komitmen dari orang-orang Kristen berdasarkan hukum agung Tuhan Yesus, sebagaimana dihidupi oleh orang-orang Kristen ini yang saya imani, termasuk saya dan Anda semua yang mendengarkan suara saya ini, yaitu pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru di dalam konteks ketiga nas kita kali ini. Saya akan menutup renungan kita ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penting berikut. Jika ayat-ayat pembimbing kita kali ini adalah hukum agung Tuhan Yesus, sebagaimana difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus melalui Matius 22 ayat 37 sampai 40, maka ayat penggerak kita adalah Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini yang adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada umatnya, termasuk kepada saya dan kepada Anda, adalah Tuhan Yesus menghendaki umatnya untuk menghidupi, untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap akal budi. Orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, diarahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk orang-orang Kristen itu di dalam menghidupi komitmen mereka, menghidupi pula penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan setiap hari dengan konsisten. Dengan kata lain, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan Allah Bapa di surga, yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, pasti melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan. Mengapa pasti? Karena Tuhan Yesus menghendaki setiap umatnya melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan tadi dengan jelas, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui Tuhan kita menghendaki umatnya, menghendaki kita semua untuk kita semua berkomitmen kepada Tuhan kita dan kepada sesama umat ciptaan Tuhan kita, yaitu dalam bentuk kita semua mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, melalui kita semua menghidupi amanat agung Tuhan kita, yaitu menghidupi, melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan. Maka kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati, berdoalah selalu memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kasih yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama manusia, dan memohon pula agar Roh Kudus Tuhan memampukan serta membuat kita untuk mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama manusia melalui kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua berdoa dengan tiada henti-hentinya setiap hari dengan konsisten. Kita semua melakukan penjangkauan. Kita semua melakukan penginjilan. Kita semua melakukan pengajaran. Kita semua melakukan pemuritan. Kita semua melakukan pelayanan setiap hari dengan konsisten. Kapankah terakhir kita mengunjungi tetangga kita yang belum kenal dengan Tuhan Yesus? Pernahkah kita menginjili teman sekerja kita? Siapakah orang yang kita muridkan secara pribadi di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan kali ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya,
yang mana kita menghidupi dan melakukan ini atas urapan yang hanya dari Roh Kudus Tuhan saja, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.